Oke teman-teman, di sesi kali ini ya, untuk pertemuan awal kita akan membahas tentang pengantar terkait dengan pengembangan atau pemrograman web atau web development. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, salah satunya adalah terkait dengan nanti HTML, CSS, dan JavaScript, kemudian nanti membahas tentang PHP. Nah, di sini ada beberapa referensi yang saya gunakan dalam penyusun modul ataupun nanti dalam menyampaikan kuliah. Yang pertama ada Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS, and HTML5 ya, HTML5. Kemudian yang kedua ada Programming PHP dan dua yang lainnya. Nah, sebagai pengantar biasanya memang ketika teman-teman nanti ataupun orang-orang yang terjun di dalam dunia pengembangan web gitu ya, di pengembangan web biasanya akan dibagi menjadi dua bagian job desk-nya, antara lain ini secara garis besar nanti dibagi menjadi bagian front end maupun back end. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah ketika di front end ini adalah segala sesuatu yang ditampilkan ke end user atau biasa disebut dengan client side. Jadi tampilan apa saja yang nanti akan muncul di bagian client side, yaitulah bagian front end gitu. Nah, kemudian ada lagi istilah ada UI dan ada juga untuk UX. UI ini kepanjangan dari user interface, biasanya istilahnya para pendesain di bagian client side ini mendesain atau tampilan suatu web aplikasi seperti itu. Kemudian untuk yang UX-nya sendiri itu biasanya menyebutkan ada UX researcher. Jadi UX researcher ini sendiri fungsinya adalah untuk melakukan riset, misalkan terkait ya, riset terkait dengan tampilan website atau aplikasi web. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah misalkan suatu website itu mempunyai sebuah form yang bisa digunakan si pengguna untuk melakukan pendaftaran pada suatu website. Nah, ada pada suatu form tersebut terdapat sebuah tombol yang digunakan untuk melakukan submit form tersebut maupun untuk melakukan registrasi. Nah, lokasi dari si button ini sendiri, ini ada pihak-pihak yang melakukan risetnya. Jadi apakah mayoritas orang itu mudah untuk mengeklik ataupun melihat button itu di sisi kanan ataupun di sisi kiri ataupun di tengah atau di atas atau di mana. Nah, ini nanti salah satu fungsinya ini sepengetahuan saya itu nanti dilakukan oleh UX researcher. Jadi itu contoh kecilnya untuk penempatan button maupun nanti mungkin juga layouting untuk menu-menu dan lain sebagainya. Kemudian di sisi yang lainnya kita mengenal juga yang istilahnya back end. Jadi back end ini apa? Back end ini adalah segala sesuatu yang berhubungan di balik layar ya, terutama di bagian server side. Orang-orang menyebutnya di bagian server side. Nah, apa saja yang kira-kira dilakukan itu ya, itu pengembangannya menggunakan apa saja. Ini misalkan ada framework ya atau yang disupport oleh .NET, kemudian ada juga untuk PHP yang kita pelajari pada mata kuliah ini, kemudian ada SQL itu salah satu dari database-nya, ada juga untuk yang MariaDB, ada juga untuk Postgre, yang unstructured ada NoSQL ya, itu nanti lebih ditekankan atau lebih pembahasannya akan dibahas lebih lagi di bagian mata kuliah basis data. Nah, itu tadi beberapa hal yang dipelajari di bagian backend ataupun server side. Untuk yang bagian UI-nya atau front end-nya ini biasanya menggunakan HTML, CSS maupun JS. Oke, kalau secara umum HTML, CSS dan JavaScript ini merupakan tiga layer web design, jadi meliputi atau mewakili bagian structure, styling atau style, kemudian ada behavior. Jadi ada tiga ini untuk mewakili kontribusi dari HTML, CSS, dan JavaScript dalam pengembangan suatu website. Pada slide ini muncul ya, atau saya tampilkan tiga buah gambar. Ini sumbernya dari Google. Kalau kita bayangkan ketika kita melihat suatu gedung ya, suatu gedung tingkat 5, kemudian kita telah lebih jauh lagi, itu bangunan pasti ada beberapa komponen penyusunnya. Ya, komponen yang pertama itu misalkan
dari segi pondasi ataupun nanti structure ya. Kalau kita berbicara di istilah bangunan secara umum nanti ada strukturnya, ada struktur bangunan ya, ada pondasinya, mungkin ada juga yang lain-lainnya. Ada struktur lantai satu, struktur lantai 2 dan seterusnya. Nah, ini fungsinya HTML itu sebenarnya adalah untuk membentuk suatu kerangka dalam suatu halaman website. Itu fungsinya. Jadi kita definisikan website kita itu menggunakan sintaks-sintaks HTML ya untuk markup language-nya. Kemudian setelah itu ya setelah proses ada kerangka ya, structure bangunan, kemudian dibentuklah si gedung tersebut sampai berdiri di lantai 5 dengan ini setelah jadi di lantai 5 lantai maksudnya, 5 lantai, nanti kita bisa melihat kok sepertinya masih kurang oke ya. Ini biasanya karena mungkin gedung tersebut memang sudah berdiri 5 lantai, tapi mungkin dari segi temboknya juga masih belum dihaluskan, belum masih dalam bentuk bata itu ya, bata merah-merahnya masih kelihatan. Nah, itu kan kurang menarik ya, kurang menarik. Jadi itu kalau HTML saja. Tapi dengan adanya CSS ini untuk styling kita bisa menambahkan beberapa tambahan atau beberapa apa ya, beberapa hal yang bisa membuat gedung tersebut menjadi lebih indah untuk dipandang gitu. Contohnya apa? Ketika kita melihat gedung tersebut mungkin belum berwarna, nah nanti kita bisa menambahkan warna untuk lantai satu, misalkan warna hijau gitu ya, hijau muda. Kemudian di lantai 2-nya kita pasang warna hijau agak tua, kemudian lantai 3-nya mungkin kita pengen biru gitu ya. Entah ini komposisi warna yang seperti apa, tapi itu contohnya. Nah, jadi fungsinya si CSS ini sendiri dalam pembangunan suatu website ya atau halaman web. Halaman web itu adalah untuk memperindah tampilan dari website itu sendiri. Contoh lain misalkan kalau tadi kita berbicara tentang cat pada suatu bangunan, kita misalkan gedung tersebut memang difungsikan untuk menerima tamu atau menerima customer setiap harinya. Jadi setiap hari itu pasti ada saja orang yang datang ke situ. Nah, ketika di lantai satu ini begitu pintu masuk ya, setelah masuk pintu masuk nanti ditampilkan sebuah informasi tentang visi misi atau dalam bentuk figura gitu ya misalkan ya, atau banner lah. Nah, mau banner ukuran berapa? Misalkan ukuran 3 kali 2 meter. Nah, 3 kali 2 meter ini, ya angka 3 kali 2 meter ini nanti bisa dikustomisasi menggunakan fungsi CSS. Jadi CSS itu salah satu fungsinya juga bisa menentukan ukuran gambar yang akan kita gunakan pada halaman website kita gitu. Selain itu apalagi selain ukuran gambar, kita bisa meletakkan gambar tersebut ya atau figura tersebut di tembok di sebelah mana, sebelah kanan, sebelah kiri ya gitu ya. Atau berapa meter dari atas, misalkan 2 meter dari atas ataupun 2 meter dari bawah, 2 meter dari kanan, 2 meter dari tembok paling kiri. Nah, ini nanti kalau di halaman web ini biasanya nanti disebutnya sebagai margin. Nah, ini nanti salah satu ilustrasi ya untuk menggambarkan CSS implementasinya terhadap gedung. Kemudian untuk JavaScript sendiri ini berdasarkan layer web design ini termasuk ke dalam behavior. Jadi contohnya misalkan ada suatu karyawan ya, ada beberapa orang karyawan gitu yang mungkin dia berangkat kan mungkin dari basement memasuki lantai satu. Nah, dia kantornya itu atau meja kerjanya ada di lantai 5. Bagaimana cara dia nyampe ke lantai 5 itu kalau nggak ada tangganya. Nah, makanya dibutuhkan tangga juga. Tangga ini bisa jadi kita ilustrasikan sebagai salah satu fungsi JavaScript yang berfungsi untuk sebagai jembatan ya orang tadi agar bisa naik ke lantai 5. Contoh lain lagi adalah mungkin kalau tangga ini agak lama gitu. Nah, ada lagi mungkin lift, mungkin solusi yang lebih cepat gitu. Nah, ketika ada orang yang menekan tombol lantai 5 misalkan, nah nanti pintu pintu liftnya di sini akan terbuka, kemudian orangnya masuk dan dia liftnya itu akan naik ke atas ke lantai 5. Nah, ini mungkin adalah beberapa contoh behavior yang bisa dilakukan oleh JavaScript. Tapi dalam mata kuliah ini pembahasan kita JavaScript tidak terlalu mendalam karena
JavaScript sendiri adalah suatu bahasa pemrograman yang sangat kompleks ya, kompleks dalam artian fungsinya sangat banyak dan penggunaannya juga sangat luas. Nah, untuk mata kuliah ini nanti kita hanya akan membatasi pada fungsi-fungsi yang berhubungan dengan halaman web atau pengembangan web. Oke, kemudian di HTML ya, HTML sendiri dari tadi kan sudah berbicara banyak tentang HTML, CSS, JavaScript. Apa sih HTML itu gitu ya? HTML sendiri adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language. Jadi hypertext sendiri ini artinya adalah teks yang berhubungan dengan dokumen lain. Jadi ada beberapa dokumen yang saling terhubung. Sebenarnya web di internet itu adalah beberapa ya atau banyak sekali halaman-halaman web yang saling terhubung satu sama lain. Contohnya ketika kita melakukan klik ke tombol registrasi, ya nanti ketika kita klik tombol registrasi, halaman akan menampilkan halaman registrasi. Kemudian apabila kita mengklik tombol misalkan galeri, ya nanti mungkin akan ditampilkan beberapa contoh halaman galeri dari suatu website ya. Kemudian markup language itu adalah suatu set markup tag ya yang bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah halaman. Jadi HTML sendiri sebenarnya bukanlah sebuah bahasa pemrograman, tapi ini adalah bahasa untuk markup ya, untuk mendeskripsikan sebuah halaman itu seperti apa, konten-konten di dalamnya itu seperti apa. Kemudian CSS sendiri ini kepanjangannya adalah Cascading Style Sheet. Jadi apa itu CSS, apa itu Style Sheet? Ini adalah suatu set aturan ya yang bertujuan untuk mendefinisikan bagaimana halaman HTML ditampilkan di browser. Jadi mungkin kita melihat website tertentu itu menampilkan gambar ya, contohnya Google, di tengah-tengahnya itu ada logo Google-nya, ada gambar Google-nya. Lah ini nanti menampilkannya ya bisa jadi pakai CSS ya untuk mengatur lokasinya ya. Mungkin kenapa kok dia berada di tengah, kemudian berapa senti atau berapa pixel dari atas dari halaman atas websitenya, kemudian dari sisi kiri, dari sisi kanan, dan dari sisi bawah. Nah, itu adalah salah satu implementasi CSS yang ada di Google gitu ya. Dan saya pikir untuk banyak sekali website atau bahkan hampir semuanya, ya semuanya menerapkan CSS pada websitenya karena memang tujuannya itu adalah untuk mempercantik tampilan website atau untuk memperindah. Kalau hanya halaman HTML saja, saya kira tampilannya ya kurang menarik ya, atau hanya mungkin tulisan-tulisan saja, gambar juga cuman tampil saja tapi tidak bisa diatur posisinya. Nah, seperti ini akan tidak kurang menarik lah untuk suatu website. Kemudian terkait JavaScript, JavaScript sendiri adalah bahasa scripting ya, bahasa scripting di sisi klien. Contohnya, misalkan ini tujuan dari JavaScript sendiri adalah untuk meningkatkan fungsionalitas dari website ya. Contohnya, untuk melakukan validasi form. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwasanya JavaScript sendiri ini adalah suatu komponen yang berkontribusi dalam pembuatan suatu website. Contohnya adalah misalkan kita mendaftar pada suatu website yang di website tersebut membutuhkan informasi-informasi yang harus kita masukkan. Contohnya adalah nomor induk kependudukan atau NIK yang terdapat dalam KTP. Nah, khususnya di Indonesia itu kan jumlah digit nomor dalam KTP sendiri itu ada 16 digit. Nah, mungkin bagi orang-orang yang paham dan tahu untuk memasukkan nomor tersebut ya pasti dimasukkan 16 digit gitu. Tapi ada beberapa kondisi yang mungkin di luar normal ya, dalam tanda kutip di luar normal. Contohnya mungkin bagi orang-orang yang tidak terbiasa menggunakan komputer untuk memasukkan angka, membaca, memasukkan ke dalam form, itu mungkin yang dimasukkan nilainya atau angka dari nomor induk kependudukan itu adalah kurang 1. Jadi hanya 15 digit yang dia ketikkan. Sedangkan ketika dia klik submit ataupun klik registrasi, ternyata proses pendaftarannya itu berhasil gitu. Nah, ini nanti ketika masuk ke database akan merusak sistem yang ada karena yang idealnya itu adalah 16 digit, tapi yang masuk 15 digit pun ketika diinputkan itu adalah masuk ke dalam sistem. Oke, itu mungkin masih sepele ya untuk
kurang 1 digit gitu. Ya nggak sepele sih sebenarnya, itu ya cukup fatal juga. Dan, ada contoh lain misalkan, ada orang yang memang benar-benar iseng gitu ya, memang benar-benar iseng mungkin dia memang ingin menguji sistem kita di nomor induk kependudukan, dia menambahkan huruf gitu, misalkan A baru 35 sekian gitu ya. Nah, huruf sendiri kan sebenarnya tidak diperbolehkan dalam pengisian pengisian, nomor induk kependudukan gitu. Apalagi ada juga orang yang mencoba memasukkan misalkan karakter spesial, misalkan asterik ya atau bintang, kemudian tanda plus, tanda minus sama dengan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini, bisa dicegah ya, bisa dicegah menggunakan yang namanya istilah, form validasi atau form validation. Ini fungsinya adalah untuk memeriksa apakah nilai-nilai yang di-input-kan oleh si user itu memang sudah sesuai dengan yang, idealnya gitu. Contohnya ideal tadi adalah, 16 digit untuk nomor induk kependudukan di suatu halaman registrasi. Kemudian ini adalah bahasa PHP, jadi ini untuk bahasa di server side-nya kita nanti akan belajar, bahasa pemrograman PHP. Ini secara default ya, PHP mempunyai, ekstensi .php, kalau HTML nanti ekstensinya adalah .html. Kemudian, ini nanti akan bekerja sama ya dengan HTML, tentunya tidak bisa dipisahkan. Nanti ini fungsinya adalah untuk, misalkan mengolah atau mengambil data dari database, menampilkannya ke halaman UI, ke HTML-nya, dan lain sebagainya. Ini contohnya untuk scripting PHP, ya kita akan membahasnya lebih jauh di beberapa pertemuan mendatang. Oke, saya kira itu untuk pendahuluan, sebagai ini ya, pendahuluan mata kuliah pemrograman web. Terima kasih, kita bertemu di sesi selanjutnya.